Pemindahan bebek pedaging dari box brooding ke tanah, teman-teman. Ini bebek pedaging sudah berumur pas 10 hari dan sudah saya pindah di tanah dikarenakan yang pertama, box brooding sudah tidak cukup, teman-teman, untuk menampung bebek sebanyak ini dikarenakan pertumbuhan bobot badan mereka sudah sangat bagus, teman-teman. Bisa dilihat bebek pedaging ini sudah gemuk dan sudah besar badannya, sehingga apabila kita paksakan untuk ditempatkan di box brooding, nanti pergerakan mereka tidak bisa maksimal dan nanti pertumbuhan bobot badan juga tidak bisa merata dikarenakan perebutan dari tempat pakan dan tempat minum yang masih terbatas, apalagi saya masih menggunakan tempat minum galon, sehingga apabila nanti tidak dipantau saat malam hari akan beresiko mereka tidak minum, teman-teman, dikarenakan saat lebih dari umur seminggu konsumsi air minum mereka sangat banyak, sehingga kalau malam hari kalau kita tidak kontrol, kita tidak ke kandang, nanti pasti mereka akan kehabisan air minum dan dampaknya mereka tidak makan juga, teman-teman. Nah, untuk itu waktu umur 10 hari ini saya akan memindahkan di kandang tanah atau di kandang pembesaran, nanti sampai periode pembesaran ini dari grower sampai panen, teman-teman. Sebelum bebek pedaging dari box brooding kita pindahkan di kandang pembesaran atau kandang tanah ini, teman-teman, alangkah baiknya kandang kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, di video saya yang sebelumnya saya menjelaskan ada 2 tahap pembersihan. Yang pertama ada tahap sanitasi kering dan yang kedua ada sanitasi basah. Sanitasi kering ini yang pertama meliputi kegiatan pembersihan atau pengangkatan sekam dan kotoran dari periode sebelumnya. Kita angkat dan kita kumpulkan untuk dijadikan pupuk kandang, teman-teman. Dan pembersihan yang kedua, kita membersihkan dinding-dinding dan langit-langit kandang dari jaring laba-laba, teman-teman. Dikarenakan jaring laba-laba ini merupakan faktor pembawa bibit penyakit. Nah, apabila kita tidak bersihkan, maka nanti bisa berdampak untuk penyakit masuk ke kandang kita, teman-teman. Jadi alangkah baiknya sebelum kita isi bebek pedaging kita harus membersihkan jaring laba-laba terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan sanitasi kering, yang kedua kegiatannya adalah melakukan sanitasi basah. Sanitasi basah ini merupakan kegiatan untuk yang pertama membersihkan tempat air minum seperti galon, tempat air minum otomatis, dan membersihkan tempat pakan mereka, teman-teman. Kita cuci dengan menggunakan desinfektan atau kita menggunakan deterjen. Kita bersihkan, lalu kita siapkan juga penyemprotan desinfektan, teman-teman. Kita menyemprot desinfektan menyeluruh dari dalam kandang, luar kandang, dan tempat peralatan tempat air minum dan tempat pakan mereka, teman-teman. Kita semprot secara merata dengan dengan dosis sesuai dengan apa yang dituliskan di label botol desinfektan, teman-teman. Nah, setelah kita semprot dengan menggunakan desinfektan, ini pilihan, teman-teman, yang sebenarnya bisa kalian pilih. Bisa kalian menggunakan kapur atau tidak masalah. Apabila kalian menggunakan kapur, bisa melakukan tahap yang selanjutnya, yaitu penaburan kapur, teman-teman. Jadi sebelum kita menabur sekam, kita bisa menabur kapur terlebih dahulu. Nah, fungsi dari penaburan kapur ini yaitu bisa membunuh bibit penyakit yang ada di alas kandang. Untuk penaburan kapur sudah saya bahas di video sebelumnya, teman-teman, atau nanti bisa kita lihat di dalam kolom deskripsi. Nanti saya akan cantumkan link videonya tentang penaburan kapur di kandang bebek pedaging. Saat setelah melakukan kegiatan penaburan kapur, teman-teman, hal yang selanjutnya yaitu bisa kita lakukan yaitu dengan menebar sekam, teman-teman. Yaitu kita tabur sekam ke seluruh permukaan alas kandang. Nah, tujuan dari penaburan sekam ini yang pertama adalah nanti bisa menyerap air dan kotoran dari bebek pedaging. Biasanya saat mereka minum pasti akan ada tumpahan-tumpahan air yang mengakibatkan kandang menjadi basah. Nah, untuk itu diperlukan penaburan sekam untuk menghindari kandang basah, teman-teman. Selain itu, penaburan sekam yaitu bisa kita gunakan untuk nanti bebek pedaging
merasa lebih nyaman teman-teman. Nah, agar kandang tetap dalam kondisi kering, alangkah baiknya kita juga memperhatikan sirkulasi udara teman-teman. Jadi sirkulasi udara di dalam kandang kita pastikan udara dari luar dan masuk ke dalam kandang akan terus berganti teman-teman. Jadi kandang tidak akan panas ataupun pengap dan nantinya kandang bisa tetap kering teman-teman alasnya. Untuk itu sirkulasi udara kita juga kita perhatikan sirkulasi udaranya agar nanti kandang tetap dalam keadaan kering. Nah, apabila sudah terlanjur basah, kita bisa tetap menambah penaburan sekam teman-teman. Pada saat proses pemindahan bebek pedaging yang berusia 10 hari dari kandang box brooding ke kandang pembesaran, saya menyarankan teman-teman proses pemindahan dilakukan saat pagi hari atau sore hari. Dikarenakan apa? Saat pagi hari kondisi cuaca atau suhu lingkungan tidak terlalu panas dan nanti bisa langsung adaptasi teman-teman bebeknya. Apabila kita pindah saat siang hari, saat tengah hari dalam kondisi panas, pasti bebek pedaging akan lebih stres teman-teman. Nah, biasanya kalau saya memindahkan bebek pedaging ini saat pagi atau sore hari. Untuk itu kita juga mempersiapkan vitamin yang berupa Vitacik atau Vitastres dan kita campurkan ke tempat air minum yang kita taruh di kandang pembesaran selanjutnya. Nah, pada proses ini biasanya bebek pedaging juga akan beradaptasi pada lingkungan baru teman-teman. Mereka akan berkeliling ataupun lari-larian secara berkelompok, secara bergelombor. Nanti perlu biasanya 1-2 hari mereka baru bisa beradaptasi di lingkungan yang baru, tergantung nanti kita membuat kondisi kandang sudah nyaman atau belum. Nah, biasanya kalau bebek pedaging sudah nyaman di kandang yang baru, mereka tidak akan lari-larian lagi teman-teman. Mereka akan tahu jadwal kita memberi pakan atau membersihkan kandang mereka akan tetap dalam kondisi yang tenang. Nah, saat kita sudah selesai melakukan pemindahan bebek pedaging dari box brooding ke kandang pembesaran, hal yang selanjutnya yaitu kita harus sering kontrol kandang teman-teman. Yang pertama, saat kontrol kandang kita harus mengecek tempat air minum mereka sudah terisi air minum secara normal atau belum. Dikarenakan saat periode ini kita menggunakan tempat air minum otomatis. Nah, kita akan sering mengecek apakah air sudah mengalir dengan baik. Dan yang kedua adalah mengecek apakah ada bebek pedaging yang terjepit di alas kandang bambu teman-teman. Dikarenakan biasanya di bawah tempat air minum otomatis ini saya memberikan alas berupa bambu teman-teman, anyaman bambu. Nah, biasanya saat mereka lari dengan kelompok mereka ada beberapa ekor yang terjepit. Nah, kita harus menyelamatkan mereka teman-teman biar mereka tidak terjepit. Biasanya kalau terjepit mereka tidak bisa bergerak, terus mereka bisa mati teman-teman. Nah, biasanya ada lagi bebek pedaging yang sering terjadi yaitu dalam kondisi telentang teman-teman. Biasanya mereka akan terjatuh dan telentang dan nanti tidak bisa kembali ke posisi yang normal. Nah, apabila kita tidak segera menyelamatkan mereka, biasanya mereka akan rawan sekali mati teman-teman. Nah, biasanya hal seperti ini sering terjadi saat 1-2 hari saat setelah mereka dipindahkan dari box brooding ke kandang pembesaran. Nah, mungkin cukup sekian video pembahasan kali ini tentang proses pemindahan bebek pedaging dari kandang box brooding ke kandang pembesaran bebek pedaging teman-teman. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.